Terlihat seorang insinyur muda sedang mengadakan rapat bersama karyawannya untuk membahas desain pesawat drone. Dia bernama Sumu. Sumu sangat menyukai pesawat drone, namun di balik itu dia memiliki penyakit afasia atau gangguan komunikasi akibat kerusakan pada area otak. Suatu hari, Sumu menguji pesawat drone terbaru yang akan rilis di tepi pantai. Namun pesawatnya jatuh saat seorang gadis sedang melintasi jalan tepi pantai. Gadis itu pun ikut terjatuh ke dalam parit saat pesawat drone berputar-putar mengelilinginya. Kemudian warga sekitar berdatangan dan menuduh Sumu sedang menguntit gadis itu lewat pesawatnya. Namun seseorang datang membantu menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Dia mengatakan jika pesawat Sumu tidak memiliki kamera dan produknya belum rilis. Oleh karena itu, Tiande yang merusak pesawat drone menggunakan tongkat baseballnya harus ganti rugi. Adapun aplikasi M-Banking milik Tiande tak bisa dibuka karena tidak ada jaringan ponsel. Kemudian Tiande memberikan nomor ponselnya lalu pergi ke lokasi toko es krim miliknya. Tiande terlahir sebagai anak tunggal yang memiliki keluarga cemara. Hidupnya selalu diselimuti oleh keberuntungan dan tentunya dia memiliki mimpi membangun rumah indah dengan pemandangan alam. Suatu hari, Tiande mendapat kabar dari universitas jika dirinya tidak lolos dalam tes pendidikannya di luar negeri. Namun orang tuanya tidak marah ataupun kecewa melihat kegagalan Tiande karena mereka tidak menuntut putrinya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka berpamitan untuk traveling keliling Asia selama beberapa minggu sehingga Tiande harus mempersiapkan toko es krim barunya sendiri. Adapun Tiande tersangkut di atas papan nama saat melihat Sumu yang tiba-tiba muncul di tokonya. Dia merasa Sumu pembawa sial bagi hidupnya karena akhir-akhir ini Tiande selalu mengalami hal buruk. Sumu mengalami kecemasan saat chip pesawat drone hilang sehingga penyakit afasianya kambuh. Kemudian Mia memesan es krim ke toko Tiande yang di mana toko itu berada di seberang perusahaannya. Dengan senang hati Tiande mengantarkan es krim itu lalu dia bertemu lagi dengan Sumu saat menaiki lift. Adapun Sumu tiba-tiba merebut es krim yang berada di tangan Tiande lalu melemparkan senyuman kepadanya. Tiande merasa merinding melihat kelakuan Sumu lalu dia kembali ke tokonya dengan perasaan takut. Sementara itu, Wang Sihu sangat senang melihat sahabatnya kembali berbicara. Kemudian Mia membawa Sumu ke villa keluarga yang memiliki lingkungan nyaman supaya Sumu fokus dan tenang. Namun villa itu berhadapan dengan rumah milik Tiande. Suatu pagi, pesawat drone milik Sumu terjatuh di balkon rumah Tiande karena chip pesawat miliknya berada di tumpukan baju kotornya. Tiande yang melihat Sumu berulang kali menganggapnya sebagai penguntit yang terus mengikutinya. Kemudian penjaga komplek menghampiri mereka untuk mencari tahu permasalahan. Namun keduanya tidak merasa ada hal lain yang membahayakan karena mereka menganggap Tiande dan Sumu adalah pasangan kekasih. Setelah kejadian pagi tadi, Sumu dan Tiande bertemu lagi saat mereka akan menuju ke perusahaannya masing-masing. Namun, motor Tiande tiba-tiba mogok di tengah jalan sehingga dia terlambat datang ke tokonya. Untung saja kakak kelasnya datang dan bersedia membantu mengantar pesanan es krim pelanggan ke beberapa tempat. Wang Sihu selalu mengkhawatirkan kondisi sahabatnya sehingga dia berencana membawa Sumu ke psikiater. Namun Mia menganggap hal itu sia-sia dan memilih memesan es krim setelah melihat Sumu merasa senang saat menyantapnya. Sementara itu, Sumu mendatangi toko es krim tanpa sepengetahuan mereka. Dia memesan beberapa es krim buatan Tiande sampai menemukan rasa es krim yang sama seperti kemarin. Setelah menemukan apa yang diinginkan, Sumu pergi dan melemparkan senyuman kepada Tiande yang membuat Tiande merinding lagi. Tiande memutuskan untuk menutup tokonya dan kembali ke rumah. Namun motornya mogok lagi sehingga Sumu yang lewat di jalan yang sama membantu memperbaikinya sampai motornya menyala kembali. Adapun Tiande merasa tersentuh melihat kebaikan Sumu sehingga dia mengingat perkataan temannya yang mengatakan jika Sumu dapat membawa keberuntungan karena zodiak mereka cocok.
Sumu membuang semua es krim karena tidak dapat menemukan rasa yang membuat suasana hatinya bagus. Kemudian Sumu menemui Tiande untuk membantu mengajarinya membuat es krim. Dia menunjukkan pesawat drone yang dirusak oleh Tiande sebagai kompensasi ganti rugi. Tiande pun bersedia membantu mengajari Sumu membuat es krim. Dia mengatur alarm di jam tertentu agar bangun jam 7 karena sebelumnya dia tak terbiasa bangun pagi. Namun Tiande tidak bisa tidur lalu dia mencoba beberapa aktivitas hingga tengah malam dan berakhir bergadang sehingga melewatkan janjinya kepada Sumu. Kemudian Sumu menjemput dan membawa Tiande ke rumahnya. Dia telah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat es krim tapi Sumu malah sibuk saat Tiande akan memulai membuat es krim. Setelah 20 menit berlalu, es krim telah jadi sehingga Sumu mengusir Tiande dari rumahnya. Kemudian Sumu mencoba membuat es krim dengan resep yang telah dia catat secara diam-diam. Namun rasa es krim itu tidak sama dengan es krim yang dibuat oleh Tiande. Dia pun menjemput Tiande untuk membantu mengajarinya membuat es krim lagi. Sebenarnya Tiande masih kesal karena diusir oleh Sumu. Tapi dia juga mengingat apa yang dikatakan oleh temannya untuk memperlakukan Sumu dengan baik agar membawa keberuntungan bagi hidupnya. Kemudian Tiande video callan bersama ibunya sedangkan Sumu memperbaiki keran rusak di kamar mandinya. Namun Sumu muncul dalam percakapan mereka sehingga membuat ibu Tiande merasa senang karena putrinya punya pacar ganteng. Setelah keran diperbaiki, Tiande mandi dan berdandan cantik saat datang ke rumah Sumu. Dia meminta Sumu untuk memperhatikannya dengan baik saat membuat es krim. Adapun di tengah proses pembuatan es krim mereka mengalami hal-hal romantis yang membuat keduanya salah tingkah. Tiande pergi dari rumah Sumu setelah menyelesaikan tugasnya. Dia berpikir telah berhasil menarik perhatian Sumu karena penampilannya yang cantik dan imut itu. Namun di balik itu Tiande juga berpikir jika Sumu mempunyai pacar karena dia memiliki ikat rambut wanita. Di sore yang cerah ini, Tiande pergi ke bukit dekat laut untuk melukis. Kemudian Sumu mengikutinya lalu menerbangkan drone ke arah Tiande. Namun drone itu hampir melukai Tiande karena kehilangan sinyal setelah chipnya hilang yang dimana chip pesawat itu berada dalam tas Tiande. Sementara itu, Tiande tidak menyadari keberadaan chip pesawat Sumu. Dia menawarkan dirinya untuk membuat es krim karena merasa kasihan melihat tangan Sumu terluka. Adapun Sumu sangat senang di mana dia sedang membutuhkan es krim buatan Tiande yang dapat membantunya fokus. Setiap jam 7 malam Tiande harus membuatkan es krim untuk Sumu sesuai kesepakatan yang mereka buat. Keduanya bersikap profesional agar tidak terbawa perasaan satu sama lain. Adapun kedekatan mereka dari hari ke hari membuat Tiande merasakan keberuntungan dan kondisi Sumu semakin membaik karena lebih ceria dan banyak tersenyum. Suatu hari, keduanya mendapat masalah di perusahaan masing-masing. Tiande menawari tumpangan pada Sumu sehingga membuat Mumu tercengang melihat kedekatan mereka. Mumu memberitahu Tiande jika papan nama toko terjatuh dari tempatnya. Dia tidak bisa memperbaiki papan nama itu ke tempat semula karena dia fobia pada listrik. Sementara itu, investor perusahaan yang bekerja sama dalam produksi pesawat drone datang menemui Sumu. Dia ingin Sumu segera menyelesaikan tugasnya agar produk mereka bisa melakukan penjualan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Tiande memutuskan untuk menunggu Sumu dengan tetap tinggal di toko dan berharap pulang bersamanya. Namun sayangnya Tiande melihat Sumu dengan wanita lain yang membuat hatinya kecewa karena ekspektasinya sendiri. Kemudian Tiande menemui Lidi yang sedang berada di bar. Rupanya Lidi sudah naksir pada Tiande sejak lama tanpa sepengetahuan siapapun kecuali kedua temannya. Adapun Mia sangat khawatir melihat Sumu terlalu banyak makan es krim. Dia memutuskan untuk menginap dan membantu Sumu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Tiande melampiaskan rasa kecewanya dengan melukis di balkon sambil memperhatikan rumah Sumu. Dia terus memantau mereka saat keduanya bersiap untuk pergi ke perusahaan.
Rasa penasaran Tiande pun semakin tinggi pada Mia dan dia berencana untuk menyerah dalam hubungan cintanya. Namun Mumu memintanya untuk tetap bersabar. Dia membacakan ramalan zodiak harian yang dimana bintang mereka sedang berada dalam periode prapasangan atau bisa disebut persimpangan dalam sebuah hubungan. Tiande terlihat percaya tak percaya dengan ramalan zodiak itu, apalagi karyawan dari perusahaan datang ke toko es krim untuk bergosip tentang hubungan Sumu dan Mia. Tiande tampak cemburu dan meyakini ada hubungan spesial di antara mereka. Dia memutuskan untuk pulang lalu melampiaskan rasa kecewanya dengan mukbang sambil nonton drama. Tiande menemui Lidi untuk bermain baseball. Sedangkan Lidi mempersiapkan tiket wahana bermain untuk Tiande karena dia sedang berulang tahun. Namun Tiande menolak tiket wahana itu karena menurutnya terlalu kekanak-kanakan dan dia lebih memilih merayakan ulang tahun Lidi di tempat karaoke. Sementara itu, Sumu tampak tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya. Pikirannya dipenuhi oleh Tiande apalagi dia melihat Tiande diantar pulang oleh Lidi. Sumu merasa cemburu sehingga dia menemui Tiande ke rumahnya dengan beralasan tidak membuatkan es krim untuknya. Namun Wang Sihu datang membawa skesta rumah milik Sumu dan dia mengejeknya karena Sumu mulai jatuh cinta pada Tiande. Sudah larut malam Sumu tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Tiande dan ucapan Wang Sihu apalagi sekarang Tiande menjauhinya karena menganggapnya sudah punya pacar. Di sisi lain, Sumu berhasil membuat ulang desain pesawat drone dalam waktu 1 minggu. Mereka berencana mengapresiasi kerja keras Sumu dengan mengadakan pesta besok malam. Tiande menjemput orang tuanya dari bandara bersama Lidi. Kemudian Sumu menampakkan dirinya ke hadapan mereka sehingga ibu Tiande merasa familiar pada wajahnya dan mengenalinya sebagai tukang servis kamar mandi. Lalu Mumu datang ke rumah Tiande untuk memberitahu mereka tentang pesanan es krim untuk 200 orang yang dipesan oleh perusahaan Weilai. Tiande pun meminta orang tuanya untuk menerima pesanan itu karena sudah saatnya menunjukkan value bisnis mereka. Keesokan harinya, Tiande dan Mumu membawa sampel es krim ke perusahaan Weilei untuk uji coba. Tanpa berbasa-basi, Wang Sihu langsung memberikan kontrak kepada mereka karena semua es krim Tiande sangat lezat. Adapun Sumu tampak bersama Mia di ruangan untuk memberi arahan pada Sumu saat menghadapi para investor. Kemudian mereka datang ke acara pesta dengan penampilan cantik nan mewah. Ayah Tiande cukup takjub dengan karir Mia yang di usia muda telah menjadi CEO perusahaan. Adapun Tiande merasa insecure melihat Mia yang begitu cantik dan memiliki karir yang mulus. Dia masuk ke dalam mobilnya untuk merenung sejenak lalu kembali dengan menunjukkan keceriaannya. Kemudian Sumu menghampiri Tiande yang sedang sibuk mempersiapkan makanan penutup bagi para tamu. Dia meminta es krim kepada Tiande karena 2 hari ini Tiande tidak membuatkan es krim untuknya. Namun kepala pelayan menyuruh Tiande untuk membawakan es krim itu kepada Mia. Pada saat akan memberikan es krim itu, seorang anak kecil menyenggol tubuh Tiande sehingga es krimnya tumpah mengenai dress Mia. Tiande pun dimarahi oleh kepala pelayan karena tak kompeten dalam bekerja. Kemudian Tiande melihat Sumu memberikan jasnya kepada Mia yang membuatnya sangat cemburu. Lalu dia memakan es krim yang dipesan oleh Sumu dengan perasaan kesal. Adapun Mia menemuinya untuk menanyakan kondisi Tiande yang dimarahi oleh kepala pelayan. Namun Sumu datang untuk meminta es krim yang dia pesan dari tadi. Tiande enggan membuatkan es krim itu lagi dan malah menyuruh Sumu untuk meminta kepada pacarnya saja. Kemudian Sumu mencium Tiande di depan Mia lalu memperkenalkan Mia sebagai adiknya. Kemudian mereka memberikan sambutan untuk para tamu yang hadir dan mengumumkan jika mereka adalah saudara kandung. Mereka telah menyembunyikan hubungan ini sejak lama sehingga para karyawan menganggap mereka sebagai pasangan kekasih. Sementara itu, Tiande terlihat sedang digoda oleh Tuan Liu yang hampir melakukan hal tak senonoh padanya. Atas kejadian itu, Sumu pun mengakhiri kemitraan dengan perusahaan Wan Xing karena CEO-nya tidak memiliki attitude. Tiande dan Sumu mulai mengikuti akun Weibo dan saling kirim pesan satu sama lain.
Kemudian Sumu meminta Tiande datang ke pegunungan dan memberikan kejutan sebuah rumah yang diimpikan oleh Tiande. Namun hujan turun tiba-tiba sehingga tidak memungkinkan bagi Tiande untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu, Ibu Tiande sangat mengkhawatirkan putrinya sehingga Tiande memintanya untuk tidak menunggu karena dia sedang berada di rumah temannya. Kemudian Tiande menutup telepon ibunya lalu ketiduran di sofa sehingga Sumu membawakan selimut untuknya. Di pagi hari, Tiande terbangun dengan perasaan bahagia dengan diselimuti pemandangan yang menyegarkan mata dan pikiran. Kemudian Tiande dan Sumu memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun ibu Tiande sedang menunggu di kamarnya. Dia sangat mengkhawatirkan pergaulan bebas di luaran sana sehingga dia meminta Tiande agar tidak mengulanginya. Sumu berencana melakukan desain eksterior sendiri meskipun memiliki resiko yang cukup tinggi. Kemudian Huizi merekomendasikan seorang profesor yang ahli dalam bidang itu sehingga Sumu pergi menemuinya. Tiba di lokasi, Sumu bertemu dengan Tiande yang sedang merayakan acara lamaran temannya. Lalu Sumu mengikuti pesawat drone untuk mengetahui orang yang menerbangkannya. Dan orang itu adalah Profesor Lao Gao yang sedang dicari oleh Sumu. Namun Lao Gao menolak kemitraan yang ditawarkan oleh Sumu karena dia enggan bekerja untuk orang lain. Adapun Tiande menarik perhatian Lao Gao sejak mempersiapkan acara lamaran temannya dan dia bersedia mengirim video acara mereka dengan mendatangi rumahnya. Hal itu menjadi kesempatan Sumu untuk mendekati Lao Gao dengan memberikan alamat rumah barunya. Keesokan harinya, Tiande bangun pagi sekali dan menyiapkan sarapan untuk Sumu. Namun rumah baru Sumu terkena badai sehingga suasana hatinya tampak buruk. Hal itu membuat Tiande merasa diabaikan oleh Sumu dan ingin kepastian dari hubungan mereka selama ini. Kemudian Tiande pergi ke toko furnitur lalu merenovasi rumah Sumu tanpa sepengetahuannya. Sumu pun sangat terkejut melihat rumahnya yang sudah rapi dan bersih. Lalu Tiande muncul dari dalam ruangan meskipun Sumu merasa tak nyaman dengan apa yang dilakukan olehnya. Sementara itu, Lao Gao datang ke alamat rumah yang diberikan oleh Sumu untuk mengantarkan flash disk berisi video rekaman yang telah ia janjikan. Lao Gao sangat takjub dengan interior rumah Sumu yang didesain ulang oleh Tiande sehingga membuatnya semakin tertarik pada gadis imut ini. Adapun Sumu mencoba menunjukkan desain pesawat drone kepada Lao Gao meskipun beberapa kali diabaikan. Namun berkat Tiande, Sumu mulai dilirik oleh Lao Gao sehingga Sumu meminta Tiande untuk tinggal bersama di rumah baru mereka. Sementara itu, orang tua Tiande izin liburan ke luar negeri lagi pada putrinya. Tiande pura-pura marah tapi sebenarnya dia sangat senang karena kesempatannya untuk tinggal bersama Sumu. Kemudian Tiande segera mengemasi pakaiannya lalu menemui Sumu dengan perasaan senang dan penuh semangat. Namun sayangnya Lao Gao tidak menepati janjinya malam ini sehingga Sumu mengantar pulang Tiande karena khawatir orang tuanya mencarinya lagi. Pagi harinya, mereka kembali ke pegunungan untuk menunggu kedatangan Lao Gao. Keduanya melakukan pekerjaan masing-masing agar tidak bosan dan Tiande meminta Sumu membuatkan es krim untuknya. Selanjutnya, Tiande memakan es krim buatan Sumu lalu banyak gerak sehingga membuyarkan fokus Sumu yang sedang bekerja. Tiande pun keluar dan mencoba tetap mengganggu Sumu hingga menumpahkan es krim dari tangannya. Kemudian Sumu membersihkan pecahan gelas itu sedangkan Tiande baru saja menyadari noda di pipinya. Tiande ingin balas dendam atas kejahilan Sumu tapi dia menumpahkan cat ke pakaiannya. Sumu pun mengambil kemejanya lalu meminta Tiande untuk berganti pakaian. Sementara itu, Mia tiba-tiba datang ke rumah baru Sumu sehingga Tiande bersembunyi karena takut disangka yang tidak-tidak sebab memakai baju adiknya. Mia terus melontarkan pertanyaan kepada Sumu terkait interior yang menurutnya terlalu cewek. Adapun Sumu malah mencium Tiande saat Mia membahas Huizi yang cintanya tak terbalas. Tiande menjadi salah tingkah saat Sumu menciumnya secara tiba-tiba dan hal itu membuatnya terbawa perasaan. Kemudian Wang Xihu datang ke rumah Sumu saat mereka sedang berguyon terkait pakaian Sumu yang terkena noda es krim.
Dia datang atas perintah Mia yang mencurigai adiknya tinggal dengan cewek setelah melihat baju Tiande yang sedang dijemur. Wang Xiu mengenalkan teman barunya yaitu Lidi kepada Sumu. Awal pertemuan mereka dimulai di sebuah kafe saat Wang Xiu bertengkar dengan Liu. Kemudian mereka bermain baseball di pinggir pantai. Adapun Lidi menjadi nyamuk di antara kedua pasangan itu sampai dia bingung karena selalu sendirian. Sementara itu, Lao Gao sedang menunggu mereka bersama kedua ikannya yang telah mati. Ikan itu merupakan hewan kesayangan mendiang istrinya dan dia sangat berduka sehingga mengabaikan skesta yang ingin ditunjukkan oleh Sumu. Dalam keadaan mabuk, Tiande mempunyai keinginan melihat bintang. Dia tertidur di sofa lalu Sumu membawanya ke atas kasur agar Tiande nyaman. Kemudian Sumu bersiap ke bandara untuk menjemput ibunya lalu berjanji pada Tiande akan menonton bintang bersama. Namun mereka datang ke tempat yang berbeda sebab kurang komunikasi. Tiande berada di kebun binatang sedangkan Sumu berpikir jika Tiande ingin melihat bintang. Kemudian Sumu menyusul Tiande ke kebun binatang. Di sana, Tiande tampak kesal karena menunggunya terlalu lama sampai kebun binatangnya tutup. Keduanya pun memutuskan untuk pulang dan Sumu mencoba menghibur Tiande dengan memasangkan earphone ke telinganya untuk mendengarkan musik bersama. Sementara itu, ibu Tiande sedang mengawasi mereka dari atas balkon. Dia telah kembali dari liburannya karena suaminya terjatuh saat menunggang kuda. Karena rasa penasarannya cukup tinggi, ibu Tiande mengikuti putrinya ke acara fan meeting pemain baseball. Lalu dia melihat Sumu ke tempat yang sama saat mengantar ibunya ke universitas untuk mengajar. Kemudian Tiande langsung membawa Sumu ke perpustakaan untuk bersembunyi dari ibunya. Lalu ibu Tiande menyerah dalam menemukan putrinya. Dia bertemu dengan Profesor Su lalu mereka pulang bersama karena rumahnya searah. Sementara itu, Tiande dan Sumu pergi ke Pulau Baisa untuk menemui Lao Gao. Mereka menumpang kapal biasa sampai Tiande mabuk karena melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian mereka menemukan anak kecil yang terluka sehingga mereka mengantarkan anak kecil itu ke rumahnya. Berkatnya, mereka ditunjukkan keberadaan Lao Gao oleh ibu dari anak itu. Namun Lao Gao tidak ada di pantai dan kaki Tiande terluka karena tergores karang laut. Lalu Sumu meninggalkan Tiande untuk mencari kotak P3K sedangkan Tiande berusaha mengejar ikan yang terbawa arus oleh air laut. Oleh karena itu, Sumu sangat khawatir saat Tiande menghilang. Kemudian Tiande muncul dari dalam air sehingga keduanya melanjutkan perjalanan menuju alamat Lao Gao. Lao Gao merasa bersalah saat melihat Tiande terluka. Dia segera membawa kotak P3K untuk membalut luka Tiande supaya tidak infeksi. Mereka memutuskan untuk menginap karena tidak memungkinkan untuk pulang. Sementara itu, ibu Tiande sangat mengkhawatirkan putrinya yang tak bisa dihubungi dan tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Tiande dan Sumu memutuskan untuk pulang. Mereka bertemu dengan Mia dan Huizi sedangkan ibunya tampak marah karena putrinya baru pulang. Kemudian Tiande melihat kedekatan Sumu dengan Huizi dari balkon. Dia tampak cemburu sehingga meminta Lidi untuk mengantarkannya ke toko es krim. Lalu Huizi juga ingin mencoba memakan es krim kesukaan Sumu dan ingin berbagi es krim satu cup berdua sebagai aturan pertemanan mereka sejak dulu. Tiande semakin cemburu melihat mereka sehingga dia pergi bermain bersama teman-temannya. Kemudian Wang Yiyan datang menemui mereka dan mengajaknya berkemah. Dia juga mengajak Sumu untuk ikut bersama mereka sehingga terlihat kecanggungan di antara Sumu dan Tiande. Kali ini Tiande benar-benar mengabaikan Sumu dengan terus menempel kepada Lidi. Hal itu membuat Sumu cemburu lalu mereka bertengkar karena keduanya terbakar api cemburu. Kemudian Sumu mencium Tiande saat Tiande terus mengomel padanya. Lalu pertengkaran mereka pun berakhir dan keduanya resmi menjadi pasangan kekasih. Keesokan harinya, ibu Tiande menyaksikan Sumu dan putrinya sedang bergandengan tangan. Lalu dia menginterogasi Tiande sampai ayahnya geram karena istrinya terlalu memberi banyak aturan pada putrinya.
Adapun Sumu bersemangat dalam kencan pertama mereka. Dia mengeluarkan mobil mewahnya hingga Tiande terkejut karena selama ini Sumu selalu hidup sederhana. Kemudian mereka pergi ke mall dan Sumu menyiapkan satu ruangan bioskop untuk mereka berdua. Namun sayangnya Sumu harus kembali ke perusahaan karena urusan mendesak di mana divisi Jepang memboikot produk mereka. Sementara itu, beberapa karyawan mengejek Tiande yang mengaku sebagai pacar bosnya dan mereka bilang kalau Sumu milik Huizi. Lalu Sumu datang ke toko es krim, dia membanggakan Tiande di depan mereka dan meminta karyawannya untuk mengumumkan hubungan mereka ke semua orang kantor. Tiande mendapat email untuk melakukan tes ujian pendidikan di luar negeri. Tiande merasa senang namun di sisi lain dia tidak ingin berpisah dengan Sumu. Kemudian Sumu berada di kamar Tiande untuk mewujudkan keinginan Tiande yang ingin melihat wajahnya saat terbangun dari tidurnya. Namun mereka ketahuan berduaan oleh ibu Tiande sehingga kecanggungan terjadi di antara mereka. Tiande pun mencairkan suasana dengan memberikan kabar baik pada orang tuanya soal pendidikan yang akan dia tempuh. Oleh sebab itu, Tiande belajar memasak bersama ayah dan ibunya karena sebentar lagi dia akan hidup mandiri di negeri orang. Kemudian mereka mengundang Sumu ke rumahnya sebagai kekasih putrinya. Namun Tiande belum bersiap-siap ditambah keran air rusak sehingga akan memakan waktu lama. Lalu Sumu membantu memperbaiki dan pakaian mereka basah saat keran air berhasil diperbaiki. Mereka pergi ke kamar untuk mengeringkan rambut dan baju. Kemudian Sumu menemukan chip pesawat drone yang selama ini dia cari. Sementara itu, Lidi baru mengetahui hubungan mereka saat dia akan mengajak Tiande bermain. Lidi pura-pura tegar di depan Tiande meskipun hatinya hancur karena cewek yang dia idamkan dari dulu telah dimiliki orang lain. Kemudian Mia datang ke bar saat Lidi sedang minum-minum. Dia meminta Lidi untuk merebut Tiande dari Sumu namun Lidi enggan melakukannya karena menganggap hal itu terlalu kekanak-kanakan. Melihat kedewasaan Lidi membuat Mia takjub hingga pikirannya mulai dikuasai olehnya. Sementara itu, Tiande menolong Huizi dari penipu yang ingin memerasnya di jalan. Huizi berterima kasih pada Tiande lalu keduanya pun menjadi akrab setelah ngobrol banyak. Divisi Jepang membatalkan pemboikotan pada produk Weilai karena produk mereka tidak memiliki masalah. Kemudian Huizi memuji kepribadian Tiande yang penuh warna di depan Sumu yang dimana artinya dia menyetujui hubungan mereka. Dia pergi menemui Tiande dan membantunya di toko sebelum pergi melakukan perjalanan bisnis ke Beijing selama 3 hari. Sementara itu, Tiande juga akan pergi ke Beijing untuk melakukan tes ujian pendidikannya. Dia mencoba mengejutkan Sumu dengan pergi ke hotelnya namun sayangnya Sumu telah pulang. Tiande lolos dalam ujian tes pendidikannya ke luar negeri sedangkan kedua besan sudah menjadi akrab satu sama lain. Kemudian Tiande menyerahkan kertas kelulusan kepada orang tuanya. Mereka sangat senang mendapat kabar bagus itu meskipun sebenarnya Tiande sedih karena harus LDR dari pacarnya selama beberapa tahun. Suatu hari, Tiande menemui Sumu ke perusahaan tapi Sumu mengutus Wang Yanyi untuk menemuinya. Dia pun kecewa, sampai berpikir jika Sumu telah berubah. Kemudian Tiande memberitahu orang tuanya jika dirinya sudah yakin untuk belajar di luar negeri. Mereka pergi ke bandara diantar oleh Wang Yanyi dan hal itu membuat Tiande semakin sedih karena Sumu mengabaikannya. Sebenarnya semua ini telah direncanakan oleh Sumu, dia tidak ingin pacarnya menunda mimpinya karena cinta. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia di rumah pegunungan sesuai yang mereka impikan sejak dulu.